Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Kelompok kami yang beranggotakan saya Gusrul Arifin, Setia Budi Firdaus, Diah Triwahyuni dan Putri Kusuma Aywardani akan menjelaskan sedikit tentang isi kitab Aqidatul Awam. Kitab Aqidatul Awam adalah kitab yang berisi 57 bait nadom yang menjelaskan ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Dikarang oleh Ahmad Al-Marzuki, diterbitkan oleh Salim Mabahan dengan tebal 29 halaman. Ahmad Al-Marzuki adalah ulama yang lahir di Sibat, Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Beliau adalah guru tarekat yang ternama dan punya banyak santri. Beliau pernah belajar di Universitas Al-Azhar Kairo. Pada saat beliau dan kakaknya pergi ke Makkah dan tinggal di dekat Masjidil Haram, beliau mengarang kitab ini dengan menggunakan nadoman yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad melalui mimpi beliau. Dan di dalam kitab ini dijelaskan tentang sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Allah, sifat jaiz bagi Allah, sifat wajib para nabi, sifat jaiz Rasul, dan keutamaan Rasul. Kitab ini juga membahas tentang nama-nama 25 nabi dan Rasul serta 4 kitab Allah yang berupa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Juga ada sedikit biografi tentang Nabi Muhammad SAW serta nama-nama keluarga Nabi disebutkan secara keseluruhan. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama itu adalah wujud. Sifat wajib Allah yang wujud itu artinya ada. Wujud dalam arti di sini Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Bukti bahwa Allah itu ada adalah Allah menciptakan alam semesta ini dan semua makhluk hidup di muka bumi. Yang kedua, kidam. Sifat kidam artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, baqa. Sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baqa, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardi ja'alakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dan yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian yang keenam yaitu wahdinayah, maksudnya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, artinya arti esa atau tunggal di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Kemudian yang kedua yaitu qudrat atau berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Di situ artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedelapan yaitu iradat atau berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seseorang pun yang bisa mencegahnya.
seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 107, yang disitu artinya mereka kekal di dalam selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendakinya. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian yang 9 yaitu al-ilmun atau mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Qaf ayat 16, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian yang 10 yaitu hayat atau hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa maupun musnah. Dia kekal selamanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak akan mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. 11. Sama atau mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 76, yang artinya, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. 12. Basar atau melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Semua yang ada di dunia ini tak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 18, yang artinya, dan Allah melihat atas apa yang kamu kerjakan. Dan Al-Baqarah ayat 265, yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. 13. Kalam. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 143, yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. 14. Kadiran atau berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yang artinya, hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali sinar itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. 15. Muridan atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menakdirkan suatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 103, yang artinya, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Selanjutnya yang ke-16, aliman, yang artinya mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 176, yang artinya, dan Allah maha mengetahui sesuatu. 17. Hayan, yang artinya hidup. Allah maha hidup. Dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 58, yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang hidup dan tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. 18. Sami'an, artinya mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar.
Allah itu Maha Pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19. Basiran, artinya melihat. Basiran juga memiliki arti melihat. Allah Maha melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. 20. Mutakaliman, yang berarti berfirman atau berkata. Mutakaliman juga berarti berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Jadi, dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat wajib yang dimiliki Allah itu ada 20, diantaranya wujud yang berarti ada, khidam yang berarti terdahulu, baqa yang berarti kekal, mukhalafatul liwadisti yang berarti berbeda dengan makhluk ciptaannya, qiyamutu binafsihi yang berarti berdiri sendiri, wadaniyah yang berarti tunggal, qodrat yang berarti berkuasa, irodat yang berarti berkehendak, ilmun yang berarti mengetahui, hayat yang berarti hidup, sama yang berarti mendengar, besar yang berarti melihat, kholam yang berarti berfirman, hadiran yang berarti berkuasa, muridun yang berarti berkehendak, aliman yang berarti mengetahui, hayyan yang berarti hidup, sami'an yang berarti mendengar, basyiran yang berarti melihat, mutakaliman yang berarti berfirman atau berkata-kata. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan berucap, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.